Episode 3, Hukum Aspal. Terminal Senja tak punya undang-undang. Yang ada hanya hukum aspal. Aturan tak tertulis yang dipahami semua orang, dan dilanggar hanya oleh mereka yang ingin celaka. Raka mempelajarinya dengan cara yang paling cepat, lewat luka. Suatu sore, seorang anak baru bernama Udin tertangkap mencuri dompet penumpang bus antar kota. Masalahnya bukan pada pencurian itu. Di terminal, mencuri adalah bahasa sehari-hari. Masalahnya, Udin mencuri di wilayah orang lain. Bang Darto memerintahkan semua anggota Serigala Timur berkumpul di belakang terminal, dekat deretan bus tua yang sudah tak layak jalan. Matahari hampir tenggelam, dan bayangan bus memanjang seperti jeruji raksasa. "Siapa yang salah?" tanya Bang Darto. Tak ada yang menjawab. "Hukum aspal harus jelas," lanjutnya. "Kalau kabur, yang lain ikut mati." Udin berlutut, menangis, tubuhnya gemetar. Raka berdiri tak jauh darinya. Ia bisa melihat wajah Udin, terlalu muda, terlalu takut. Wajah yang dulu mungkin pernah ia lihat di cermin. Bang Darto menoleh ke Raka. "Kau?" katanya singkat. "Pegang dia." Raka ragu sepersekian detik. Tapi sepersekian detik di terminal bisa berarti aib. Ia melangkah maju, memegang bahu Udin. Tubuh itu ringan. Terlalu ringan untuk beban seperti ini. Jack maju dengan balok kayu. Satu pukulan. Udin jatuh. Dua pukulan. Darah. Tiga pukulan, dan tangis berubah jadi suara aneh yang tak bisa disebut apa-apa. Raka melepaskan pegangan. Tangannya dingin. Ia tak ikut memukul, tapi ia tahu, ia tetap bersalah. "Pelajaran buat semua," kata Bang Darto. "Di terminal, kesalahan satu orang bisa bunuh 100. Malam itu, Raka tak tidur. Ia duduk di tangga terminal, menatap sepatu orang lalu lalang. Ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kekerasan. Ia mulai terbiasa. Hari-hari berikutnya, konflik kecil terus muncul. Serigala Timur bentrok dengan geng lain, Anjing Barat, soal wilayah parkir bus malam. Bentrokan itu cepat dan brutal. Batu beterbangan. Pisau keluar. Darah menetes di aspal panas. Raka ikut di barisan depan. Ia tak lagi berpikir panjang. Hanya bergerak. Ketika seorang anak Anjing Barat mencoba menusuknya, Raka memukul lebih dulu. Bunyi tulang bertemu besi terasa asing, lalu biasa. Setelah bentrokan, Bang Darto menepuk pundaknya. "Kau cepat belajar," katanya. "Terminal cocok buat orang sepertimu." Kata-kata itu seharusnya membuat bangga. Tapi yang Raka rasakan justru kosong. Suatu malam, ia kembali bermimpi tentang ibunya. Tapi wajah ibunya buram. Yang jelas hanya matanya, penuh kecewa. Raka terbangun dengan napas terengah. Ia menyadari satu hal pahit. Semakin lama ia hidup di terminal, semakin jauh ia dari anak kecil yang pernah ditinggalkan. Di pagi hari, ia melihat Udin dibawa pergi oleh orang-orang tak dikenal. Tak ada upacara. Tak ada doa. Terminal menelan segalanya tanpa suara. Bima berdiri di samping Raka. "Hukum aspal," katanya pelan. Raka mengangguk. Ia paham. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai retak. Retakan kecil yang suatu hari bisa menjadi pintu. Atau jurang. Terminal Senja kembali berdenyut. Dan Raka mulai bertanya, meski hanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan?